Dengan nada sedih, si bapak ngomong, "Terima kasih udah nganterin tas anak saya. Tapi anak saya itu udah meninggal sejak 1 tahun yang lalu, waktu dia ikut sama rombongan open trip. Dan sampai kini jasadnya belum ditemukan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rizki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Amar ketika naik ke Gunung Ciremai. Dia bertemu dengan pendaki perempuan yang meninggalkan tasnya di tendanya Amar. Dan ternyata setelah tasnya dianterin ke alamat rumahnya, orang tuanya ngomong kalau anaknya itu sudah meninggal sejak 1 tahun yang lalu. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Kejadian ini bermula ketika Amar asal Jakarta baru saja menyelesaikan ujian nasional di sekolah menengah atas tahun 2015. Di sela-sela kekosongan liburannya, dia bersama teman-temannya sepakat untuk naik ke Gunung Ciremai. Di situ, Amar berangkat bersama rombongannya yang berjumlah 10 orang. Yang terdiri dari 9 cowok termasuk Amar dan 1 cewek. Singkat cerita, setelah semua teman-temannya kumpul di rumahnya Amar, sekitar jam 8 malam, berangkatlah mereka dari terminal Kampung Rambutan menuju ke Kuningan, Jawa Barat, dan lanjut menuju base camp Ciremai via Linggarjati. Sekitar jam 7 pagi, tibalah mereka di base camp. Lalu istirahatlah mereka beberapa saat di situ. Setelah simaksi, sekitar jam setengah 1, mulailah mereka jalan dari base camp menuju pos 1. Setiba di pos 1, semuanya lancar, lalu lanjut lagi menuju ke pos 2. Di pos 2 ini, mereka sempat istirahat beberapa saat, lalu lanjut lagi menuju ke pos 3. Setiba di pos 3, sekitar jam 5 sore, mereka pun istirahatlah di situ sampai menjelang maghrib. Di situ, Amar sama 2 orang temannya jalan duluan buat nyari lahan yang landai untuk ngediriin tenda. Nah, pas lagi jalan, beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang, tiba-tiba Amar berpapasan sama nenek-nenek yang lagi turun bawa kayu bakar. Pas azan berkumandang, nenek itu pun berhenti di pinggir trek dan diem dulu di situ. Si Amar yang hendak jalan tiba-tiba disapa sama si nenek. "Jang, berhenti, istirahat dulu, lagi azan, gak baik kalau jalan." Lalu berhentilah Amar di situ sama teman-temannya. Setelah azan selesai, si nenek pun pamit sama si Amar. "Jang, nenek turun dulu ya, hati-hati di jalan, kamu sama teman kamu insya Allah selamat." "Amin," kata si Amar. 15 menit setelah si nenek turun, datanglah rombongan Amar yang berikutnya, yang berjumlah 7 orang. Di situ Amar nanya sama temennya, "Kalian ketemu gak sama nenek-nenek yang bawa kayu bakar?" Mereka semua bingung, nenek-nenek yang mana? Gak ada nenek-nenek kok. Mereka sempat debat di situ. Karena temannya Amar yang 7 orang gak ketemu sama nenek-nenek itu. Lalu lanjutlah mereka terus naik menuju ke pos 4. Sekitar jam 8 malam, tibalah mereka di pos 4. Setelah istirahat beberapa saat, lalu lanjut lagi menuju ke pos 5. Sekitar jam 9 malam, tibalah mereka di pos 5 dan semua perjalanan ketika itu
lancar dan gak ada hambatan sama sekali. Lalu lanjutlah mereka sampai di Gua Walet sekitar jam 11 malam. Nah, di Gua Walet inilah mereka ngediriin tenda dan ngecamp di situ. Mereka pun berbagi tugas, ada yang ngediriin tenda, ada yang masak, dan segala macam. Pas lagi masak, Ammar ngeliat ada satu perempuan ngebawa tas lagi nanjak aja sendiri menuju ke arah puncak. Di situ Ammar nanya sama teman-temannya, "Ini jam berapa ya?" "Jam 11:30," kata temannya. Terus Ammar ngomong lagi, "Itu cewek berani banget ya jam segini jalan sendiri." Di situ teman-teman yang lain ngomong, "Ah lu Mar, halu kali lu, kecapean. Udah sana istirahat." Lalu diterusinlah masak-masaknya sama cewek tadi yang ada di rombongan itu. Pas lagi masak, si cewek ini ngomong lagi, "Gila tuh cewek, jam segini berani banget sendirian." Ngedenger si cewek tadi ngomong kayak gitu, keluarlah Ammar. "Nah itu bang, cewek yang gua lihat tadi." Langsung Ammar sama salah satu temennya nyamperinlah cewek ini. Ditegorlah cewek tadi, "Kak, berani banget sendirian malam-malam." "Iya mas, saya ketinggalan sama rombongannya." "Ya udah kak." Akhirnya diajaklah cewek tadi bergabung sama rombongannya Ammar. Di situ si cewek cerita kalau pas dia lagi kencing, dia ketinggalan sama rombongannya. Akhirnya sama rombongannya Ammar ditawarinlah cewek tadi makanan, minuman, dan segala macam. Tapi si cewek ini menolak, malah dia minta izin untuk numpang istirahat di dalam tenda temannya Ammar. Lalu masuklah dia ke dalam tenda sambil ngebawa tasnya. Di situ Ammar sama teman-teman yang lain ngelanjutin makan malamnya. Sembari makan, Ammar mikirin aja itu cewek. Itu orang apa bukan ya? Selang beberapa lama, teman-teman yang lain udah pada istirahat di dalam tenda. Sekitar jam 2:30 malam, Ammar yang belum bisa tidur, tiba-tiba dia ngedenger ada yang buka resleting tenda dari tenda si cewek. Semula dia mikir mungkin teman-teman cewek ada yang mau kencing. Tapi ternyata yang keluar itu cewek pendaki tadi. Ditanyalah sama si Ammar, "Mau kemana kak?" "Saya mau jalan dulu ya, barangkali teman-teman saya udah pada jalan naik, biar ketemu nanti di puncak." Di situ Ammar diajakin sama si cewek, "Mau ikut kak, ayo bareng." Tapi Ammar menolak di situ, "Enggak kak, duluan aja." Sekitar 3:30, semua teman-teman Ammar udah pada bangun. Mereka pun nyiapin perbekalan buat summit. Nah, di sini mereka bingung. Jumlah mereka yang 10 orang, tapi tasnya ada 11. Mereka ingat sama pendaki tadi. Mungkin ini tas kakak yang tadi kali ketinggalan. Lalu dibawalah tas tadi sama si Ammar buat dibalikin. Sepanjang jalan menuju ke puncak, semua pendaki yang hendak summit ditanyain sama si Ammar, "Mas, lihat pendaki cewek enggak? Pakai hijab, bajunya kotor, kayak abis jatuh." "Enggak bang, enggak lihat." Lalu lanjutlah mereka jalan. Pas ketemu lagi sama pendaki lain, nanya lagi si Ammar, "Mas, lihat pendaki cewek enggak? Pakai hijab, tapi bajunya kotor." "Enggak mas, enggak lihat." Sekitar jam 7 pagi, sampailah mereka di puncak. Di situ dia nyariin itu pendaki cewek, tapi enggak juga ketemu. Sampai jam 11 siang, enggak ketemu juga. Akhirnya mereka pun turun lagi ke tenda. Di tenda, rombongannya Ammar nungguin pendaki itu sampai sore. Karena udah sore, mereka pun mutusin untuk ngecamp semalam lagi. Sampai esok paginya menjelang subuh, kembali mereka naik ke puncak.
Setelah ditunggu beberapa saat di puncak, nggak juga ketemu, mereka pun sepakat untuk membawa tas cewek tadi ke base camp dan menitipkan sama orang base camp. Setelah beres-beres tenda, packing-packing, jalanlah mereka menuju ke base camp. Sekitar jam setengah 6, tibalah mereka di base camp. Pas di base camp, Ammar nyari lagi pendaki tadi, tapi nggak juga ketemu di situ. Akhirnya nanyalah dia sama orang base camp. Di situ ada bapak-bapak mirip kuncen. "Pak, ada pendaki yang kehilangan tas nggak di atas ya?" "Nggak ada kok mas," kata si bapak itu. Lalu diceritainlah kronologis kejadian dari awal ketemu sampai mereka turun ke base camp. Di situ si bapak orang base camp itu ngomong, "Itu artinya rombongan kalian dititipin amanah buat balikin tas itu. Nanti kalian bakal tahu maksudnya." Di situ Ammar sempat bingung apa maksud dari perkataan bapak ini. Akhirnya mereka sepakat ngebongkar isi dari tas si cewek tadi. Di situ mereka nemuin identitas lengkap si cewek. Dan ternyata cewek ini berasal dari Jawa Tengah. Sama ada duit sejumlah 3,5 juta di dalam tas cewek tadi. Singkat cerita, habis maghrib berangkatlah rombongan Ammar ini dari Kuningan menuju ke rumah cewek tadi di daerah Jawa Tengah. Pas nyampe rumah si cewek tadi, mereka ketemu sama seorang ibu-ibu. Semula ibu ini bingung, "Kalian siapa ya?" Lalu diceritainlah kejadian mereka ketika ketemu sama pendaki cewek sampai dia ninggalin tasnya di tenda mereka. Di situ si ibu nanya, "Di mana anaknya sekarang?" Lalu Ammar pun ngomong, kalau pas habis ninggalin tasnya di tenda, mereka nggak ketemu lagi sama anak si ibu. Di situ si ibu nangis histeris sampai tetangga pada datang gara-gara ngedenger teriakan si ibu tadi. Nanyalah tetangganya ini, "Ada apa ini?" Akhirnya ceritalah Ammar sama tetangganya kalau mereka mau ngebalikin tas milik si cewek tadi. Di situ tetangganya ngomong, "Emang mas belum tahu?" "Belum tahu apa bu?" kata si Ammar. "Ya udah, nanti aja, tunggu bapaknya aja." Nggak lama kemudian datanglah suami dari si ibu ini, ayah dari si perempuan cewek pendaki tadi. Dia kaget di situ, kok di rumahnya rame banget, terus istrinya nangis-nangis. Ada apa ini? Akhirnya diceritainlah awal kejadian mereka ketemu sama si cewek pendaki ini sampai dia ninggalin tasnya di tenda, dan atas saran dari orang base camp agar mereka nganterin tas itu ke rumah si cewek. Nanti bakal tahu sendiri jawabannya. Nah, bapak si cewek pendaki itu sempat ngomong sama rombongannya Ammar, "Kenapa nggak kalian ikutin terus dia?" "Ya, kita nggak tahu pak. Soalnya," kata dia mau nyariin rombongannya di puncak. Akhirnya si bapak ngomong, kalau anaknya udah meninggal setahun yang lalu dan sampai sekarang jasadnya belum juga ditemukan. Setelah tas si cewek ini dibalikin, bapaknya ngucapin takbir dan terima kasih sama Ammar dan rombongannya. Dan akhirnya mereka pun kembali ke Jakarta. Oke sobat misteri, itu tadi kisah pendakian yang dialami oleh Ammar bersama rombongannya di Gunung Cermai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.